Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bagir_girba. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Pecinta Tidak Nyata. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Desember, bulan yang sangat identik dengan musim hujan. Hampir setiap hari hujan turun, dan jujur aku benar-benar malas jika hujan turun di pagi hari. Membuatku ingin terus bermalas-malasan di kasur, sampai aku benar-benar bosan di atas kasur. Tidak lama nenek memanggilku. "Tina, bangun, kamu kesiangan, cepet." Nenek memanggil. Lalu dengan malasnya aku turun dari kasurku yang sangat nyaman menuju kamar mandi. Lalu nenek sedang menyiapkan sarapan untuk aku dan kakakku. Aku heran, nenek benar-benar tidak merasa dingin sedikit pun. Aku pun mulai masuk kamar mandi, dan saat menginjakan kakiku di pantai kamar mandi, dinginnya membuatku benar-benar malas untuk menyentuh air. Akhirnya dengan terpaksa aku mandi dengan sangat cepat. Saat selesai, aku melihat meja makan sudah siap dengan sarapan. Dan setelah menyiapkan semua kebutuhan sekolahku, aku pun menghabiskan sarapanku dan siap-siap untuk berangkat. Aku pamit pada nenek dan kakak, dan semua dimulai pagi ini. Saat aku sampai di sekolah, biasanya aku mengajak temanku untuk memandiku make up di kamar mandi. Mungkin kalian bertanya, mengapa aku tidak make up di rumah? Ya, alasannya satu, karena nenek tidak suka jika melihatku make up, apalagi untuk pergi ke sekolah. Nenek selalu marah jika melihatku dengan make up. Aku menghabiskan beberapa menit untuk make up dan bel masuk pun berbunyi. Pelajaran pertama dimulai dan seorang guru datang menghampiri mejaku. "Kamu apa-apaan sih, Tina? Hapus make upnya," cakap bu guru. Bu, jangan atuh, saya pucat," ucapku. Lalu bu guru mengambil tisu dan mengusapnya ke bibirku untuk menghilangkan lipstik di bibirku. "Kamu itu di sekolah, bukan mau ke kondangan. Awas ya, kalau make up kayak gitu lagi." Aku benar-benar kesal. Aku merasa make upku biasa saja, namun guru-guru selalu menyuruhku untuk menghapus make upku. Aku berpikir mungkin mereka takut kalah saing denganku. Dan waktu istirahat pun tiba. Aku biasa berkumpul dengan temanku di kantin. Dan saat kami asik berbincang, salah satu temanku, Tia, mengusulkan trip ke gunung. Nanti liburan kita hiking yuk," usul Tia. "Gua mah hayu aja," jawab Ridi. "Gua juga, cus," disambung dengan Sakti dan Rama. Aku pun setuju karena aku belum pernah hiking dan kupikir ini akan menyenangkan. Dan ini akan menjadi pengalaman pertama untukku. Lalu jam sekolah pun selesai. Aku pun cepat-cepat pulang ke rumah untuk meminta izin pada nenek. Sesampainya di rumah, aku lupa menghapus make upku. Dan di situ nenek memarahiku karena menurut nenek, anak sekolah tidak pantas memakai make up untuk pergi ke sekolah. Setelah aku rasa nenek sudah baikan, aku mulai meminta izin pada nenek untuk perjalanan liburan ke gunung bersama teman-teman. Dan ternyata nenek mengizinkanku untuk pergi. Namun nenek minta agar aku tidak berdandan berlebihan. Aku pun tidak keberatan dengan hal itu. Dan aku benar-benar tidak sabar menunggu hari itu. Hari demi hari kulalui. Akhirnya tibalah aku di hari libur sekolah. Rencananya besok kami berangkat habis subuh. Aku pun mulai menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk hiking. Dan yang pasti aku menyembunyikan make upku agar aku terlihat tetap cantik saat di gunung nanti. Dan tibalah kami di pagi hari.
Aku sholat subuh dan setelah itu pamit pada nenek dan kami pun berencana berkumpul di rumah Tia. Sesampainya di rumah Tia, ternyata semua sudah ada di sana. Ternyata aku yang paling terakhir sampai. "Lelet lu, Tin," ucap Rama. "Ya elah Ram, lebih banget lu. Lu aja yang kecepetan," ucapku. Lalu tanpa panjang lebar, kami pun memulai perjalanan dengan mobil milik Rama. Di perjalanan terlihat belum begitu ramai dan aku benar-benar tidak sabar sampai di sana. Saat di perjalanan, aku menyempatkan untuk merias wajahku karena aku belum pakai make up saat di rumah. Itu untuk meyakinkan nenek bahwa aku tidak dandan. "Ah, lu mah gak di mana-mana make up terus," ucap Sakti. "Ya iyalah biar seger, Ti," jawabku. Beberapa jam kemudian kami sampai di pura pendakian dan di situ kami harus berjalan ke tempat camp kami. Aku mulai lelah. Aku kira perjalanannya tidak akan sejauh ini. "Gimana, Tin? Enak gak hiking?" tanya Rini. "Capek nanjaknya gua," jawabku. Lalu yang lain tertawa karena make upku mulai luntur karena keringat. "Make up lu tuh luntur, nanti hilang lagi susuk lu," canda Sakti. "Sialan lu," jawabku. Kami pun sampai di camp kami. Aku menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak. Kakiku sangat kelelahan. Rama dan Sakti menyiapkan tenda dan lain-lain. Aku kira tempat ini akan begitu sepi. Ternyata banyak orang di camp itu. Mungkin karena musim libur panjang. Waktu malam pun tiba. Ternyata dinginnya bukan main. Untunglah ada api unggun yang menghangatkan badanku. Dan jahe panas ini juga sangat enak saat kondisi begitu dingin. Kami pun menghabiskan malam dengan bercerita dan tertawa bersama. Itu benar-benar membantu kami untuk menenangkan diri kami yang akan segera menghadapi ujian nasional. Semakin larut kami pun harus tidur, karena besok pagi kami ingin berkeliling melihat pemandangan. Kami pun tertidur di kedinginan malam. Pagi pun tiba. Tia membangunkanku untuk bersiap-siap. Udara pagi itu begitu dingin, sampai-sampai mulutku mengeluarkan asap. Namun pemandangannya begitu indah. Matahari mulai bangun dan memancarkan cahaya kehidupan. Kami pun mulai berkeliling, jalan-jalan. Namun aku meminta izin sebentar karena aku harus memoles wajahku. Aku tidak mau terlihat pucat karena banyak para pendaki lain di sini. Aku pun masuk ke tendaku dan mulai merias wajahku. Saat aku selesai semua, temanku menertawakanku. "Lo mau ngapain? Lo itu lagi di gunung bukan lagi di kondangan," ejek Rama. "Iya lu, malu lu dilihatin yang lain," saut Sakti dan Rini. "Bodoh amat, yang penting gak pucat," jawab. Kami pun memulai perjalanan berkeliling sekitar. Dan benar saja, ternyata orang-orang melihat ke arah kami, mungkin karena mereka melihat wajahku dengan make up. Tina, lu dilihatin orang-orang tuh, malu tahu," ucap dia. "Gak apa-apa, jangan hiraukan," jawabku. Aku tidak merasa terganggu sedikit pun. Aku malah merasa percaya diri saat orang-orang melihatku. Kami pun terus berjalan. Dan sampailah kami di sebuah taman yang sangat indah. Aku pun berlarian dengan sangat bersemangat. Aku melihat banyak orang melihatku. Entah kenapa aku pun jadi salah tingkah dan membuatku menjadi sedikit alay. Namun ternyata teman-temanku bilang kalau aku lebay. "Tin, biasa aja Pak, jangan lebay," ucap dia. "Iya, terserah orang dong, sirik aja lu," ucapku. "Iya Tin, lu terlalu overacting," ucap dia. Aku pun sedikit kesal saat mereka bilang itu. Aku pun terdiam karena mereka seperti itu. Dan dari kejauhan, kulihat seseorang terus menatapku. Aku merasa mungkin aku sedikit berlebihan. Kami pun kembali ke camp dan bersiap-siap untuk pulang. Mulailah kami berjalan turun dari area itu. Saat itu ku dengar seseorang memanggilku. Saat ku tengok ke belakang, kulihat di kejauhan seseorang melihat ke arahku. Sepertinya itu orang yang sama yang tadi kulihat di taman. Aku pun tidak menghirau banyak karena aku rasa dia hanya ingin menggodaku. Aku benar-benar ingin segera sampai di rumah karena walaupun menyenangkan, namun badanku sakit.
karena tidak bisa tidur di tempat yang keras seperti di tenda. Namun aku benar-benar menikmatinya. Satu hari yang berharga di hidupku. Setelah perjalanan yang panjang, aku sampai di rumah. Namun sebelum masuk, aku sempatkan untuk menghapus make upku. Aku takut nenek marah-marah lagi jika melihat make upku yang tebal. Nenek pun menyambutku. "Gimana liburannya?" tanya nenek. "Seru nek, tapi badan aku pada sakit. Gak ada kasur soalnya di sana," jawabku. "Ya udah, kamu istirahat sana," ucap nenek. Aku pun pergi ke kamarku dan aku benar-benar lelah sekali. Aku pun menutup mataku dan mulai tertidur pulas. Dan aku pun dibangunkan dengan lantunan adzan asar. Aku pun terbangun dan nenek pun sedang berada di dapur. Lalu nenek menatap ke arahku dengan wajah yang agak kesal. "Kamu mau ngapain sih? Tidur pakai lipstik kayak gitu?" ucap nenek. Aku pun memegang bibirku. Saat kulihat tanganku, ternyata ada lipstik di bibirku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku kan sudah menghapus make upku sejak sampai di rumah tadi. "Centil kamu Tina, nenek gak suka ah. Masa di rumah make up sampai kayak gitu?" ucap nenek. Aku pun pergi ke kamar mandi dan mulai membersihkan diri. Setelah mandi, aku pun merapikan kasurku dan saat ku angkat bed coverku, ada lipstik terjatuh. Aku pun bertanya-tanya, mengapa lipstikku ada di kasur? Dan aku belum mengeluarkan peralatan make upku dari tas. Tanpa memikirkannya terlalu lama, aku pun tidak peduli dan mulai merapikan kamarku. Malam pun tiba, menunjukkan pukul 7. Tidak lama terdengar ketukan pintu. Ternyata kakakku baru pulang kerja. Saat kakakku melihatku, dia bilang wajahku pucat. Lalu nenek menyela. "Iyalah pucat, kebiasaan make up sih. Sekalinya nggak make up, pucat," ucap nenek. Aku sedikit kesal mendengar nenek mengejekku. Aku pun pergi ke kamar dan berniat untuk tidur. Saat mulai tertidur, aku mendengar nenek dan kakak sedang berbincang-bincang mengenai biaya yang diperlukan untuk masuk universitas. Sebenarnya setelah lulus nanti aku lebih memilih untuk bekerja. Namun kakak bilang wanita tidak cukup hebat jika mereka hanya mengandalkan kecantikan. Namun menurut kakak, wanita akan sangat hebat jika mereka memiliki kecerdasan untuk memimpin diri mereka sendiri. Aku pun tidak mau mengecewakan nenek karena nenek ingin cucunya maju dan sukses. Dan akhirnya itu memaksaku untuk mau pergi ke universitas. Lambat laun aku pun mulai mengantuk dan aku pun tertidur. Aku pun terbangun karena ku dengar suara ketukan pintu. Semakin lama semakin keras karena ku pikir nenek sudah tidur. Aku pun beranjak dari kasur dan berniat membuka pintu. Aku menuju pintu, ketukan itu berhenti. Ku pikir mungkin orang itu pergi karena terlalu lama menunggu. Saat kulihat jam, ternyata waktu menunjukkan jam 3 pagi. Aku melihat lagi ke arah pintu dan mulai berpikir, mana mungkin ada yang mengetuk rumah. Di jam 3 pagi, aku pun berlari ke kamar nenek, membangunkan nenek, dan saat nenek terbangun, mata nenek melotot ke arahku. "Kamu apa-apaan sih Tina? Jam segini masih sempatnya pakai make up?" Aku pun berlari ke cermin dan wajahku benar-benar penuh dengan make up. Aku ketakutan dan menuju nenek. "Nek, Tina gak tahu siapa yang make upin. Tiba-tiba ada," ucapku. Nenek pun sedikit ragu dengan yang aku katakan. "Ya udah, hapus itu make up, habis itu tidur," ucap nenek. Aku pun pergi ke kamar mandi dan mulai mencuci wajahku. Saat aku pergi ke kamar, kagetnya aku, seseorang dengan wajah hitam tersenyum ke arahku. Aku pun berlari dan berteriak. Kakak dan nenek pun bangun dan berusaha menenangkanku. "Nek, ada orang di kamar Tina," ucapku. Lalu kakakku mengecek kamarku dan tidak ada siapapun di sana. Saat itu tercium bau terbakar yang entah dari mana datangnya. Lalu nenek mengajakku untuk kembali tidur di kamar nenek. Tidak lama kemudian, azan subuh berkumandang. Saat pagi tiba, nenek dan kakak menanyakan padaku apa yang kulihat.
Aku pun berusaha menjelaskan apa yang aku lihat. Kakak terlihat tidak yakin padaku dan berusaha meyakinkanku kalau itu cuma perasaan saja. Dan entah kenapa aku benar-benar emosi saat itu. Dengan perasaan yang kesal, aku bilang pada kakak, "Ya iyalah, kakak bilang cuma perasaan. Orang kakak gak lihat," ucapku. Di situ nenek menyuruhku untuk tetap tenang dan banyak berdoa. "Makanya kamu sholat ngaji supaya dijauhin sama hal-hal yang buruk," ucap nenek. Aku bertambah kesal dan dengan nada yang sedikit meninggi, "Nenek, apaan sih? Nenek pikir aku gak pernah sholat sama ngaji," ucapku. Dan di situ kakak dan nenek sedikit kaget karena mereka tahu aku tidak pernah melawan dan selalu diam jika sedang dinasihati. "Kok lu jadi gini sih, Tin? Nenek sama gua ngasih tahu tuh benar, bukannya diem. Lu malah ngejawab terus," ucap kakak. Aku pun merasa sedikit bersalah karena biasanya aku tidak pernah melawan seperti ini. Mungkin karena aku sedang ketakutan dan mereka seperti tidak percaya. Aku pun pergi ke kamar dan merasa benar-benar kesal saat ini. Biasanya aku tidak pernah merasa begini. Aku pun memutuskan untuk pergi ke rumah Tia. Mungkin itu bisa menenangkan perasaanku karena kejadian tadi malam. Aku pun pamit ke nenek untuk pergi ke rumah Tia. Sesampainya aku di rumah Tia, aku pun mulai menceritakan yang terjadi padaku tadi malam. Namun Tia malah menertawakan dan menganggap aku halu. Dan saat dia tertawa, aku benar-benar kesal. "Wah, apaan sih Tia? Gue lagi cerita serius, gak ngehargain banget lu. Gue mau pulang aja," ucapku. Lalu Tia meminta maaf dan mengatakan padaku bahwa aku mau datang bulan. Karena aku emosi sekali, aku pun pergi dengan perasaan kesal. Ini pertama kalinya dalam hidupku merasa begitu kesal dengan semua orang. Karena malas pulang ke rumah, aku pun memutuskan untuk pergi ke taman dekat rumahku untuk menenangkan pikiran. Ini sedikit membantu. Angin sepoi-sepoi bertiup dengan sejuknya. Ini benar-benar menenangkan. Tidak lama kemudian dari kejauhan, kulihat seseorang melambai-lambai dari kejauhan. Aku melihat sekelilingku untuk memastikan kepada siapa orang itu melambai. Dan sepertinya orang itu melambai kepadaku. Ku coba mendekatinya. Saat mulai dekat, aku sedikit kaget. Karena sepertinya dia orang yang kulihat saat aku pulang hiking. Karena takut, aku pun menjauh darinya dan berniat untuk pulang. Sesampainya di rumah, nenek mendekatiku dan berkata, "Aduh Tin, nenek bilang harus berapa kali ngasih tahu kamu," ucap nenek. "Kenapa nek? Ada yang salah? Make up kamu tebel banget, nenek gak suka," ucap nenek. Dan aku benar-benar bingung. Sejak tadi keluar rumah, aku tidak menggunakan make up sedikit pun. Dan saat kulihat di cermin, wajahku penuh dengan make up. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Aku tidak menceritakannya pada nenek dan mulai menghapus make upku lagi. Aku takut dan aku bingung apa yang terjadi. Tidak lama nenek masuk ke kamarku. Dan entah kenapa aku benar-benar kesal melihat nenek. Entah apa yang salah dari nenek, tapi aku benar-benar kesal. "Kamu kenapa Tin?" tanya nenek. "Enggak kenapa-napa nenek sono aja, Tina mau tidur," jawabku. Nenek sedikit kaget mendengar jawabanku. Karena nenek tahu dari dulu aku tidak pernah seperti ini. Nenek pun meninggalkan kamarku dan aku pun merasa lega. Aku terus memikirkan mengapa selalu ada make up di wajahku. Padahal aku tidak menggunakannya. Akhirnya setelah berpikir panjang, aku berjanji mulai sekarang aku tidak ingin menggunakan make up untuk saat ini. Karena aku pikir nenek benar, kadang aku terlalu menggantungkan wajahku pada make up. Akhirnya aku simpan semua make upku di laci dan aku berjanji untuk tidak menggunakannya lagi. Nenek pun menyuruhku untuk membantunya memasak. Saat di dapur, nenek bertanya kepadaku, "Tina, kamu itu nenek perhatiin. Kamu kok sering banget marah-marah? Kamu lagi ada masalah?" ucap nenek. Aku pun berpikir sebentar, dan aku merasa belakangan ini aku sering sekali marah-marah. Padahal tidak pernah seperti ini. Setelah membantu nenek, aku pun merapikan semua kebutuhan sekolahku karena liburan hampir berakhir.
2 hari lagi aku harus kembali bersekolah. Di situ aku minta maaf pada nenek. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Namun aku berjanji akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Saat malam tiba, aku merasa tidak betah sekali. Aku berkeliling ke ruang tamu, ke kamar, namun aku tidak merasa nyaman. Nenek melihatku dan saat nenek bertanya, aku merasa sangat kesal. Aku pun pergi ke kamarku dan mencoba menutup mataku. Namun tetap saja aku tidak bisa tidur. Aku pun memutuskan untuk menonton TV di ruang tamu sambil menunggu mataku mengantuk. Lalu kakak menghampiriku dan mulai bertanya hal yang sama kepadaku. Tina, lu kenapa sih? Nenek bingung tahu sama lu. Jadi suka marah-marah terus, tanya kakak. Ah, biasa aja, nenek aja kali yang baper, jawabku. Aku pun menceritakan kepada kakak tentang kejadian aneh yang aku alami, di mana wajahku selalu terpoles make up secara tiba-tiba. Kakak hanya tertawa dan menganggap aku melucu. Lalu aku pun tidak melanjutkan cerita kepada kakak karena kupikir kakak tidak akan percaya. Dan liburan panjang pun selesai. Aku harus kembali ke sekolah, menjalani aktivitasku seperti biasa. Kusiapkan semua peralatanku dan bersiap-siap pergi ke sekolah. Aku sengaja tidak membawa make up karena aku sudah berjanji untuk tidak make up berlebihan. Sesampainya di sekolah, Rini mengajakku ke kamar mandi untuk dandan. Aku pun bilang pada dia, aku tidak membawa peralatan make upku. Di situ Tia dan Rini kaget mendengar aku berkata seperti itu. Yang bener loh, biasanya lo paling gak kelewat kalau soal make up, ucap mereka. Aku pun tersulut emosi dan membentak mereka. Ya terserah gua dong, bukan urusan kalian. Jangan ngatur lo jadi orang, ucapku. Tia dan Rina kaget mendengar jawabanku. Mereka bingung karena biasanya kami sering bercanda seperti ini. Dan baru kali ini aku merasa sangat marah. Lu kenapa sih Tin? Emosian banget. Ya udah sorry kalau kita salah, ucap mereka lalu mereka pun meninggalkanku. Jam pertama pelajaran pun dimulai. Tia dan Rina terlihat marah kepadaku. Tidak lama kemudian Pak Guru masuk ke ruangan kami. Dia bertanya kepadaku, apa aku sedang sakit. Kamu lagi sakit ya Tina? Wajah kamu pucat banget, ucap Pak Guru. Tidak tahu mengapa aku merasa jengkel dan emosi. Bapak gak usah ngatur hidup saya, urusin aja hidup bapak, ucapku. Semua anak-anak di kelas kaget dengan ucapanku. Kamu jangan kurang ajar ya, saya itu guru kamu, ucap Pak Guru. Bapak itu cuma guru saya, bukan orang tua saya, ucapku. Semua di kelas heboh dengan ucapanku. Dan Pak Guru pun mengambil tindakan tegas dengan membawaku ke ruang BP. Mau tidak mau aku masuk ruang BP. Aku pun duduk di ruangan BP menunggu nenek datang. Tidak lama guru BP ku datang. Tina, kamu kenapa? Biasanya kamu gak pernah kayak gini. Apa yang ngerubah kamu? Kamu lagi ada masalah? Tanya Bu Guru. Aku terdiam sejenak dan mulai berpikir, mengapa aku melakukan itu? Aku tidak bisa mengontrol diriku. Tidak lama nenek datang dari balik pintu. Kemudian aku pun dapat surat peringatan pertama. Dan karena aku merasa tidak enak badan, aku pun izin pulang bersama nenek. Sepanjang perjalanan nenek menasihatiku dan bertanya apa yang terjadi kepadaku. Aku terus berpikir, aku pun merasa ada yang salah pada diriku. Saat sampai rumah, aku pun segera pergi ke kamar dan ingin istirahat. Menenangkan pikiranku, aku terus berpikir apa yang salah, apa yang mengubahku. Aku pun tertidur. Setelah beberapa saat aku tertidur, aku mendengar suara nenek mengingatkanku untuk mengganti pakaianku. Saat kubuka mata, seseorang dengan wajah hitam itu ada di hadapanku. Aku ingin berteriak, namun tubuhku kaku. Aku pun menutup mata dan berharap nenek datang. Kemudian kurasakan sesuatu menyentuh bibir dan pipiku. Ya Tuhan, apa yang makhluk ini lakukan? Tidak lama nenek datang dan membangunkanku. Ternyata aku hanya bermimpi. Lalu mereka berkata, "Ya Allah Tina, kamu mau ngapain pakai make up? Ini kan di rumah," ucap nenek. Kusentuh bibirku dan ternyata
bibirku terpoles lipstik, dan saat kulihat wajahku di cermin, wajahku terhias dengan make up. Aku pun menangis dan mulai kuceritakan kepada nenek apa yang terjadi. Nenek sempat tidak percaya. Tidak lama kemudian kakak pulang. Melihatku menangis, aku pun menceritakan kepada kakak yang terjadi. Lalu nenek sepertinya mulai percaya. Nenek menyuruhku untuk terus berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah. Setelah sholat isya, aku memutuskan untuk tidur awal agar aku bangun pagi. Nenek ada di sebelahku, membuatku sedikit tenang dan nyaman. Aku terus memikirkan tentang yang terjadi padaku. Aku takut orang-orang menjauhiku dan membenciku, dan saat aku memikirkan itu, seseorang berkata, "Aku cinta kamu." Saat aku berbalik ke arah nenek, sosok itu berdiri di sebelah kasurku. Tiba-tiba badanku kaku. Aku terus menatap makhluk itu. Dia melayang ke arahku dan aku sadar dia memegang sesuatu di tangannya yang bukan lain adalah alat-alat make upku. Aku terus membaca surat-surat pendek dan aku pun berteriak dengan sangat kencang. Membangunkan nenek. Saat nenek bangun, aku menangis ketakutan. Tak lama kakak datang. "Nek, Tina takut, Nek," ucapku sambil menangis. Kakak pun berusaha menenangkanku. Sambil menangis, aku pun menceritakan yang terjadi. Nenek dan kakak sempat tidak percaya, sampai akhirnya mereka sadar bahwa alat-alat make upku ada di kasur nenek. Membuat kami semua terheran-heran. Karena melihat hal yang janggal itu, kakak pun memintaku untuk tenang. Dan tidak lama kemudian, kakak menelpon seseorang meminta tolong untuk datang secepatnya. Tidak lama kemudian seseorang mengetuk pintu dan kakak membukanya. Dari dalam kamar, aku mendengar kakak berbicara dengan seseorang. Tidak lama masuklah orang yang tidak aku kenal, berpakaian batik dan memakai peci. Entah kenapa saat melihat orang itu, aku merasa sangat kesal. Dibawalah aku ke ruang tamu dan mulailah orang itu bertanya-tanya kepadaku. "Assalamualaikum Tina, kenalin, saya Mbak Darmo. Ada yang mau kamu ceritain ke saya?" tanya orang itu. Aku hanya diam dan merasa sangat tidak nyaman dengan orang itu. Lalu tidak lama, orang itu menuangkan air dan menyuruhku meminumnya. "Saya mau minum ini, tapi bapak pergi secepatnya." Lalu nenek dan kakek pun kaget mendengar jawabanku. "Iya, saya juga pengennya pulang cepat," jawab Mbak Darmo. Aku pun meminum air itu dan aku memuntahkannya karena air itu terasa sangat bau anjir. "Bapak gila ya? Pergi dari rumah saya," ucapku. Lalu kakak dan nenek berusaha menenangkanku. Mbak Darmo kemudian menyuruhku duduk. "Kamu mau apa dari dia?" tanya Mbak Darmo. Dan kemudian badanku kaku. Saat itu Mbak Darmo menyuruhku duduk dan badanku bergerak sendiri duduk di sebelahnya. Saat dia bertanya lagi, "Kamu mau apa dari dia?" tanya Mbak Darmo. Dan ada jawaban dari sebelahku. "Dia cantik. Aku suka saat wajahnya terpoles make up." Aku pun menoleh ke sebelahku. Sosok itu duduk di sebelahku. Wajahnya hitam seperti luka bakar, tersenyum dengan tatapan kosong. Aku pun mengalihkan pandanganku darinya. Mbah pun kembali bertanya, "Apa yang kamu ingin lakukan pada wanita ini?" tanya Mbak Darmo. Makhluk itu menjawab, "Aku ingin semua orang membenci dia, agar hanya aku yang mencintai dia." Mendengar itu aku sadar, mungkin dia yang membuatku selalu emosi. "Tidak ada jin yang mencintai manusia. Kalian hanya akan menyesatkan," ucap Mbak Darmo. Kemudian terdengar tawa yang sangat menyeramkan dari sebelahku. Dan tiba-tiba aku merasa sangat mengantuk dan tidak sadarkan diri. Saat aku terbangun, aku sudah berada di kasur. Sebelahku ada nenek. Aku pun membuka mata. Dan nenek pun memanggil Mbak Darmo dan kakak ke kamar. Saat itu Mbak Darmo memberiku segelas air dan aku meminumnya. Mbah pun bertanya, "Gimana rasa airnya? Anjir enggak?" tanya Mbah. "Enggak Mbah," ucapku. "Alhamdulillah, jin itu udah keluar dari diri kamu," ucap Mbah. Lalu Mbah pun menceritakan semua yang terjadi padaku.
Mbah bilang jin itu suka padaku karena aku berbeda dari orang-orang yang dia lihat. Jin itu menyukaiku karena aku terlalu ingin terlihat menarik di mata orang. Aku pun begitu tergila-gila dengan make up. Ternyata apa yang kulakukan itu tidak hanya menarik perhatian orang-orang, tapi juga bangsa jin seperti itu. Lalu Pak Ustadz juga memberitahu, tidak salah jika wanita menggunakan make up, tapi sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah baik. Dan dari situ, aku pun mulai bertekad untuk tidak bertindak berlebihan terhadap apapun. Aku meminta maaf kepada kakak dan nenek, juga pada teman dan guru-guru. Aku mendapatkan banyak hal berharga dari kejadian ini. Dan itu mengajarkanku untuk selalu percaya kecantikan yang sesungguhnya adalah saat kita bisa menerima semua kekurangan yang ada di diri kita. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.